Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wahyu Stories, cerita bergambar penuh inspirasi dan motivasi. Pada video kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah obat sakit perut Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, salah satu nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yang artinya gelar khusus bagi golongan nabi dan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Gelar ini tidak semua nabi dan rasul miliki. Tugas Nabi Musa alaihi salam sangatlah berat untuk menghadapi Raja Fir'aun dan memimpin Bani Israel di Mesir yang dikenal banyak akal dan kurang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 9 mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam, seperti yang sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-101 yang berbunyi, "Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata padanya, 'Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir.'" Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, yang artinya dapat berbicara langsung kepada Allah tanpa perantara dan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu juga. Akan tetapi, di balik mukjizat dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, tidak menjadikan Nabi Musa alaihissalam terlepas dari cobaan dan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain harus menghadapi kekejian Raja Fir'aun dan umatnya yang kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ujian berupa sakit. Suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam mengeluh sakit perut. Beliau pun berikhtiar langsung mendatangi para tabib dan memakan obat yang diberikan oleh tabib yang ia datangi, berharap sakit perutnya itu akan segera sembuh. Namun ternyata sakit perut yang dirasakan Nabi Musa alaihissalam tidak juga kunjung membaik. Nabi Musa alaihissalam pun bingung, kenapa sakitnya itu tidak juga sembuh, padahal ia telah berobat kepada para tabib dan memakan banyak obat yang diberikan kepadanya. Hingga Nabi Musa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhannya. Karena mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, doa itu pun langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memakan rumput yang tak jauh dari rumahnya. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam ke padang rumput yang tak jauh dari rumahnya itu, lalu mengambil beberapa helai rumput dan langsung memakannya. Setelah Nabi Musa memakan rumput tersebut, sakit perut yang ia rasakan langsung sembuh. Waktu pun berjalan. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa alaihissalam merasakan sakit perut yang sama seperti dahulu. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun ingat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakit, ia harus kemana? Lalu ia datang kembali ke padang rumput tersebut dan mengambil beberapa helai rumput dan langsung memakannya. Namun sakitnya juga tidak kunjung membaik. Nabi Musa alaihissalam pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, dulu aku makan rumput ini, Engkau memberikan manfaat atasnya. Namun saat aku memakannya lagi, penyakitku justru bertambah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab keluhan Nabi Musa alaihissalam tersebut. "Sesungguhnya engkau pada kali pertama pergi dariku ke padang rumput, sehingga kesembuhan tercapai di dalamnya. Sedangkan pada kali kedua, engkau pergi darimu ke padang rumput, sehingga penyakitmu bertambah. Apakah engkau tidak tahu bahwa dunia ini seluruhnya adalah racun mematikan, dan penawarnya adalah namaku?" Dari kisah ini kita mendapatkan satu pelajaran berharga. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentulah meyakini bahwa hidup mati
sehat maupun sakit adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari obat ataupun mendatangi dokter adalah bentuk ikhtiar kita mendapatkan jalan kesembuhan, dan sejatinya kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Selalu ingat Allah terlebih dahulu ketika kita akan dan setelah melakukan sesuatu. Barakallah.